Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyuni. Di sini saya akan memberikan panduan kepada teman-teman bagaimana cara menginstal aplikasi media pembelajaran Reiki yang saya buat untuk skripsi saya. Pertama-tama teman-teman harus masuk ke link Google Drive yang sudah saya kirim ke teman-teman. Di sini ada link Google Drive-nya yang paling bawah. Kita klik terlebih dahulu. Setelah itu, kita silakan pilih Drive di sini. Kemudian teman-teman pilih akun email teman-teman. Selanjutnya oke. Nah, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang mengatakan bahwa apakah kamu ingin menginstal aplikasi ini, terus kita pilih install. Nah, di beberapa handphone teman-teman mungkin nanti akan ada semacam pemberitahuan bahwa aplikasi ini harus meminta perizinan dulu. Nah, nanti teman-teman pilih kesetelan, terus teman-teman pilih izinkan. Nah, setelah selesai kita install, kita open. Nah, seperti ini. Apakah kita mengizinkan aplikasi ini untuk bisa record video, terus kita pilih aja while using the app, kemudian allow, terus kemudian allow semuanya biar aplikasinya bisa berfungsi. Nah, untuk aplikasinya ini seperti itu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih start. Nah, setelah kita pilih start, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada penjelasan mengenai aplikasi Reiki itu adalah apa. Nah, di pojok kiri atas ada 3 tombol notifikasi, yaitu home, kemudian tombol unmute dan mute. Kemudian di bawahnya adalah menu-menu dari aplikasi ini. Ada panduan, materi, latihan, game, dan profil. Nah, di bagian panduannya sendiri itu adalah merupakan panduan mengenai tombol-tombol notifikasi yang akan teman-teman gunakan selama memakai aplikasi ini. Contohnya home menu. Home menu itu artinya kita kembali ke menu home, ya. Menu home-nya itu yang mana sih? Menu home-nya itu yang ini. Nah, kita pilih klik home menunya ini. Jadi tampilan menu home-nya itu yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kembali ke game, kembali ke latihan, mau lihat panduan, mau lihat materi, nah semuanya itu ada di bagian menu home ini. Jadi setiap teman-teman klik tombol notifikasi home, teman-teman akan dibawakan ke tampilan ini. Kemudian kita lanjut lagi ke panduan. Di sini ada audio narasi. Audio narasi itu apa sih? Jadi nanti di dalam materi itu ada audio narasi yang memaparkan tentang materi by suara, by voice, seperti itu. Kemudian di sini ada play musik. Teman-teman di sini bisa dengar ya. Di sini ada backsound musik, biar teman-teman mungkin ada yang lebih nyaman belajar dengan mendengarkan musik, atau kalau teman-teman tidak nyaman belajar menggunakan musik, teman-teman bisa pilih di sini stop music. Jadi kita klik stop di sini. Nah, otomatis backsound musiknya berhenti. Tapi kalau teman-teman mau putar backsound musiknya, teman-teman bisa pilih play music di sini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada next page. Next page itu artinya halaman selanjutnya. Kemudian previous page itu adalah halaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca materinya, materi selanjutnya, teman-teman bisa pilih next page. Kalau teman-teman mau membaca materi sebelumnya, teman-teman bisa pilih previous page. Kemudian kita ke menu home. Nah, di sini ada materinya. Nah, di materi di sini saya
eh, pakai bab 1, dan di bab 1 itu ada 3 pokok materi. Ada aku pribadi yang unik, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir keluhuran manusia sebagai citra Allah. Pertama kita masuk ke aku pribadi yang unik. Nah, untuk aku pribadi yang unik seperti ini, kemudian kita next. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya dan elemen pembelajarannya. Selanjutnya, nah kita mulai masuk nih ke materinya. Di sini kita bisa lihat ya, ada tombol navigasi audio narasi. Nah, kalau misalnya teman-teman males baca misalnya gitu dan lebih pengen dengerin gitu, teman-teman bisa pilih ini tombol navigasi audio narasinya. Tapi kita matikan dulu background musiknya biar kita bisa dengar audio narasinya. Oke? Tahukah kamu bahwa setiap manusia itu unik? Unik, unik atau unus yaitu satu. Nah, kira-kira seperti ini audio narasi dari materi di halaman pertama yang kita lihat ini. Jadi audio narasi itu dari materi yang saya buatkan di sini. Seperti itu. Lalu kita next terus. Nah, di beberapa slide materi ada yang menggunakan audio narasi dan ada juga yang tidak, seperti ini contohnya. Nah, kemudian di sini teman-teman disarankan untuk membaca Alkitab seperti kita belajar seperti biasanya. Kemudian next lagi, dan di sini ada video. Video ini teman-teman putar, teman-teman tonton sampai habis, yang merupakan salah satu contoh dari materi pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, teman-teman harus nonton video ini sampai selesai karena video ini adalah video lokal yang sudah tertera di aplikasi. Jadi, teman-teman wajib menonton video ini sampai selesai. Seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah pemaparan materi dari video yang sebelumnya. Kemudian next, kita terus sampai next sampai selesai. Kemudian kesimpulan. Nah, selesai kita akan dibawakan ke sini. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman alternatif lain untuk kita kembali ke menu materi daripada kita kembali ke menu home yang ini, ya kan? Terus teman-teman pilih materi lagi, terus bisa teman-teman pilih materi yang selanjutnya. Saya ada cara misalnya kita pilih materi ini, kita sudah selesai baca materi yang pertama, kita tinggal pilih flashback, maka kita akan dibawa ke halaman yang ini. Terus kita pilih kesetaraan laki-laki dan perempuan, kurang lebih hampir sama dengan materi yang pertama. Ada audio narasinya juga. Dan di sini untuk videonya itu dari YouTube. Jadi teman-teman harus online di sini ya. Jadi dipastikan jaringan internetnya juga berjalan dengan lancar. Nah, video ini tuh apa? Video ini salah satu contoh dari materi pembelajaran yang kedua gitu. Setelah selesai bisa teman-teman next lagi, next sampai selesai, baca materinya sampai selesai. Nah, kemudian kita bisa pilih flashback untuk kembali ke menu materi. Kemudian materi yang terakhir kurang lebih juga sama seperti materi yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk videonya juga dari YouTube. Jadi teman-teman harus dipastikan internetnya online ya, bukan offline, seperti itu. Kemudian next terus sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke menu home. Di menu home ini ada latihannya nih. Jadi latihan ini apa sih? Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, ternyata latihan yang dibuat itu adalah berupa kuis. Jadi, kuisnya itu adalah pilihan ganda, bukan esai ya. Jadi, teman-teman pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman benar. Dan di sini teman-teman dapat mengerjakan kuis kalau misalnya teman-teman itu udah selesai membaca seluruh materi pembelajaran. Karena apa? Karena soal-soal yang ada di kuis ini adalah soal yang dikeluarkan, yang dibuat berdasarkan materi pembelajaran. Nah, setelah teman-teman membaca petunjuknya, kemudian kita
klik start quiz. Nah, teman-teman akan dibawakan ke link untuk mengerjakan kuisnya. Di sini pastikan internet teman-teman online ya. Datanya harus hidup nih. Kemudian klik start. Nah, kemudian teman-teman silakan mengerjakan kuis ini sampai selesai. Seperti itu. Kemudian setelah teman-teman selesai mengerjakan kuis, teman-teman bisa kembali ke menu home. Nah, di sini setelah selesai latihan kita bisa lanjut ke game. Jadi di sini ada gamenya nih. Teman-teman bisa juga baca petunjuk bermain gamenya ini seperti apa. Jadi gamenya ini adalah game Pac-Man menggunakan word wall, dan ini juga secara online. Jadi internet teman-teman harus berjalan dengan baik. Kemudian untuk mengerjakan game ini teman-teman harus harus sudah membaca semua materi pembelajaran dan juga menyelesaikan latihan sebagai aturannya ya. Kemudian dalam game ini terdapat 8 soal dan 3 nyawa untuk teman-teman bertahan hidup, seperti itu. Nah, untuk memulai gamenya seperti apa? Kita tinggal klik start game di sini. Nah, kemudian teman-teman menunggu dulu beberapa saat, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada pojok kiri ada start nih. Nah, baru kita mulai start. Tuh, baru deh kita akan mulai bermain game. Salah satu contohnya KGK artikel keberapa saja yang membahas tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Jadi kita tinggal main gamenya saja. Oke. Oh my. Kok nggak bisa sih, susah amat sih. Nah, teman-teman. Nah, kalau benar teman-teman lanjut. Kalau salah nanti nyawanya berkurang 1. Seperti itu. Lanjut lagi. Berasal dari apakah? Bahasa. Jadi pastikan teman-teman nanti guys gitu. Jadi kurang lebih permainannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita setelah teman-teman bermain selesai, kemudian submit nama teman-teman. Selanjutnya kita ke menu home. Nah, selanjutnya kita ke profil. Di profil ini ada apa sih? Jadi di profil ini ada profil saya sebagai mahasiswa yang mengembangkan aplikasi, dan juga profil dosen saya sebagai dosen pembimbing saya yang membantu saya selama pengerjaan skripsi saya. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai aplikasi Reiki, aplikasi media pembelajaran agama Katolik yang saya buat untuk kelas 10. Kurang lebih seperti ini. Setelah selesai teman-teman menggunakan aplikasi ini, silahkan teman-teman mengisi angket yang saya buat untuk teman-teman. Saya harap teman-teman dapat mengisinya dengan jujur sesuai dengan penilaian teman masing-masing, dan jangan lupa memberikan saran untuk perbaikan untuk saya bisa mengembangkan aplikasi ini dengan lebih baik tentunya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman selama saya menjelaskan mengenai aplikasi ini, saya ucapkan terima kasih, dan saya harap teman-teman dapat mempersiapkan diri juga dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Terima kasih.